Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Anggraini SPD. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sekaligus saya sebagai salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Batu Jajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning materi kelangkaan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batu Jajar merupakan sekolah yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Batu Jajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. KM silakan disiapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa aja yang nggak masuk? Rehan, Mercy, Rifan, sama? Sudah. Kalau Rehan kenapa? Sakit. Nesti? Sakit. Rifan? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk hari ini mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, kalau sudah siap belajar, supaya kita lebih semangat, kita nyanyi bareng dulu ya. Semuanya nyanyi ya, dan gerakannya diikutin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Goyang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Pendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ada yang masih ingat nggak? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembangunan berkelanjutan, ya. Di mana pembangunan berkelanjutan itu merupakan usaha untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan. Ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah ingin membeli sesuatu, tapi barang tersebut susah dicari? Pernah. Coba barang apa aja yang pernah kalian ingin cari, tapi susah didapatkannya? Minyak goreng, apalagi? Beras? Air? Masker, apalagi? Bensin. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, menurut kalian, kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya, Dalvi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan dihadapkan dengan pemuas kebutuhan yang terbatas. Ya, tepuk tangan buat Dalvi. Bagus sekali Dalvi jawabannya ya. Betul. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kan kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas ya. Nah, sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas, makanya terjadi kelangkaan. Sampai di sini paham? Paham. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan. Nah, tujuan pembelajarannya
Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang kedua, kita dapat menganalisis dampak dari adanya kelangkaan, ya. Dan yang ketiga, kita dapat menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mendiskusikan masalah tentang kelangkaan. Nah, masing-masing kelompok itu mendapatkan masalah yang berbeda-beda ya. Nanti kalian akan dibagikan LKPD, diskusikan, setelah itu presentasikan menggunakan media Canva. Bisa bikin Canva? Bisa. Oke, bagus sekali ya. Terus untuk penilaiannya, ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga nilai keterampilan. Untuk nilai sikap, Ibu nilai dari sikap kalian selama pembelajaran di kelas ya. Nah, untuk nilai pengetahuan, setelah pembelajaran Ibu akan memberikan soal evaluasi berbentuk kuisis ya. Dan yang ketiga nilai keterampilan itu diambil dari nilai observasi, dari penilaian saat kalian berdiskusi, keaktifan kalian ya selama berdiskusi, kalian menyampaikan pendapat, dan pada saat presentasi menggunakan media Canva ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, coba Ibu pengen tahu. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Tepuk tangan lagi dong buat semuanya. Coba perhatikan, Ibu di sini punya video pembelajaran mengenai kelangkaan. Ya, disimak baik-baik videonya. LPG 3 kg mendadak langka di sejumlah daerah di Indonesia. Kalaupun ada, harga LPG naik dari harga normal Rp18.000 menjadi Rp23.000 atau naik hingga 30%. Di Nganjuk, Jawa Timur, bahkan ramai unggahan warga menanyakan keberadaan tabung LPG 3 kg ini. Tak hanya di Nganjuk, di Denpasar dan Kabupaten Badung, warga juga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan, warga berburu LPG hingga ke kecamatan lain. Sulitnya mendapatkan LPG 3 kg membuat pedagang makanan kelimpungan karena harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Selain itu, para pedagang mengaku tidak bisa lagi menjual karena tak ada pengiriman. Pemasok hanya mengirimkan LPG ukuran 12 kg. Pedagang khawatir jika gas melon kembali tersedia, harganya akan lebih mahal daripada sebelumnya. Mengatasi kelangkaan LPG 3 kg, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian Kota Denpasar menggelar operasi pasar khusus untuk LPG 3 kg di 4 pasar di Kota Denpasar. Khusus LPG 3 kilo karena memang kondisi dijual Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya ayam potong ini dijual Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut melonjaknya harga ayam potong ini membuat penjualan menurun. Karena tak hanya ayam, harga telur ayam pun juga ikut tinggi. Tunda-tunda, masyarakat hanya bisa berharap pemerintah berupaya segera. Ya. Sudah disimak videonya? Nah, dari tayangan video mengenai kelangkaan bahan pokok tersebut, apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan dari video tersebut? Oh, Sultan, silakan. Siapa yang terdampak pada kelangkaan?
Kata Sultan, siapa yang terdampak pada kelangkaan tersebut? Ada yang bisa jawab? Tidak, David. Ya, David. Yang paling terdampak itu adalah masyarakat, apalagi para pedagang kecil yang mendapatkannya yang pendapatannya didapat dari jualan, contoh penggorengan dan lain-lain. Oh, kalau menurut David katanya yang paling terdampak itu adalah para siapa? Penjual. Oh, para penjual atau para pedagang kecil. Contohnya yang dagang gorengan dan lain-lain katanya ya. Betul nggak jawaban Dalvi? Betul. Oke, tepuk tangan buat Dalvi dan Sultan. Ada lagi pertanyaan? Dava, silakan. Bagaimana dampak kehidupan apabila terjadi kelangkaan? Bagaimana dampak kehidupan apabila terjadi kelangkaan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Dava? Rafa. Apabila terjadi kelangkaan, dampaknya 1. Harga barang akan naik. 2. Produksi barang menurun. 3. Banyak pengangguran. Oke, betul nggak jawaban dari Rafa? Betul ya. Jadi kalau misalnya terjadi kelangkaan itu harga barang bisa naik. Terus bisa juga terjadi pengangguran dan barang produksinya akan apa? Menurun. Oke, tepuk tangan buat Rafa dan Dava. Siapa lagi? Yang mau nanya? Devan, silakan. Bu, apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Devan? Nasya ya? Nasya, silakan Nasya. Kelangkaan bisa terjadi karena 1. Sumber daya alam terbatas. 2. Jumlah penduduk sementara alat pemuas kebutuhan semakin terbatas. Oke, tadi pertanyaan dari Sultan apa? Dari Devan apa? Apa? Yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kata Nasya, kelangkaan itu terjadi karena sumber daya alamnya terbatas. Terus jumlah penduduknya banyak dan apa lagi? Sementara pemuas kebutuhannya terbatas. Betul ya? Tepuk tangan buat Nasya dan Deva. Masih ada pertanyaan tentang video tersebut? Rama, silakan. Bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan? Bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Rama? Alivia. Sebaiknya pemerintah menciptakan barang alternatif. Nah, sebaiknya pemerintah itu menciptakan barang alternatif lain. Betul ya? Tepuk tangan buat Alivia dan Rama. Ada lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah. Berarti sudah pada paham ya tentang materi kelangkaan. Sebentar. Ibu sudah membagi menjadi beberapa kelompok ya. Sudah kumpul bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD tersebut ada artikel-artikel mengenai kelangkaan ya, yang harus kalian pecahkan. Kalian silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok, diskusi secara berkelompok. Ibu harap semuanya terlibat aktif ya. Jadi jangan hanya ada yang diam saja. Jadi semuanya harus berpartisipasi aktif. Nah, setelah itu kalian tuangkan jawabannya di LKPD dan nanti akan dipresentasikan. Tapi tolong buat kanvanya ya. Tolong dibuat kanvanya. Paham? Nah, waktunya 30 menit untuk pengisian LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa? Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Silakan kalian diskusikan ya, dibaca dulu artikelnya.
Diskusikan, jawab pertanyaannya, terus tuangkan ke dalam Canva ya. Kalian boleh mencari sumber lain selain dari buku paket, boleh dari internet atau dari sumber manapun ya. Silahkan dikeluarkan handphonenya, boleh dikeluarkan, boleh mencari sumber lain. Waktunya 30 menit dari sekarang. Dampak-dampak yang diakibatkan kelangkaan kebutuhan kesehatan. Apa coba? Ada aplikasi kan Pak? Ada. Yang satu apa Pak? Sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang waktunya kita presentasi ya. Tapi sebelum presentasi, coba masih semangat nggak kalian? Masih. Tepuk semangat.
Nah, sekarang kita presentasi. Silakan disiapkan masing-masing perwakilan kelompoknya ya. Kanvanya sudah selesai? Siapa yang ingin tampil pertama? Ayo, siapa? Oh, kelompok Alivia, tepuk tangan dulu buat kelompok Alivia. Kelompok Alivia, sudah dikirim kanvanya ke handphone Ibu? Sudah. Sebentar ya, Ibu cek dulu. Oke, ada. Sok, silakan maju kelompok Alivia. Ini ya. Siapa moderatornya? Oh iya. Boleh bawa kursinya ke sini. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab utama dan siapa yang terdampak dari kelangkaan pada artikel tersebut? Penyebab utamanya karena di Indonesia sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi baik barang maupun jasa. Yang terdampak dari adanya kelangkaan tenaga kerja ahli yaitu berdampak pada masyarakat sekitar karena memicu pengangguran dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Yang mau Davi. Apalagi upaya pemerintah selain yang ada di sana? Kualitas SDM-nya ditingkatkan, terus ada penyampaian pelatihan. Sudah? Sudah puas jawabannya? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa penyebab kelangkaan tersebut? Sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi baik barang maupun jasa. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Oh, Galang, satu lagi ya. Silakan Galang. Apa yang terjadi jika pemerintah tidak melaksanakan upaya tersebut? Yang terjadi apabila pemerintah tidak melakukan upaya tersebut apa? SDM-nya menurun, pengangguran ini juga Oke. Sudah? Paham? Ya, tepuk tangan buat kelompok Alivia. Boleh duduk, silakan. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau tampil? Yang kelompok Galang silakan ke depan. Galang sudah mengirimkan filenya Ibu. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai kelangkaan apa, kelompok Galang? tentang kelangkaan air. Akan air bersih. Oke. Apa faktor penyebab kelangkaan air bersih? Faktor penyebab pertama yaitu penebangan hutan dan konstruksi lahan, jumlah penduduk yang banyak, dan pencemaran air dari limbah industri dan pertanian lain-lain. Dampak kelangkaan air bersih yaitu pertama, kesehatan masyarakat terganggu, kedua, kerusakan lingkungan, ketiga, banyak terjadinya kebakaran. Oke. Sudah? Ada pertanyaan untuk kelompok Galang? Sultan. Mengapa air bisa langka? Nah, silakan jawab pertanyaan Sultan. Kenapa air bisa langka? Karena terjadinya penebangan hutan dan air menjadi kotor. Ada lagi pertanyaannya? Dava. bagaimana pemerintah membangun fasilitas air yang layak untuk masyarakat? Bagaimana? Upaya mengatasi kelangkaannya adalah pemerintah harus membangun fasilitas penyedia air bersih yang layak dan dapat mendistribusikan air dengan cepat agar seluruh kebutuhan air warga terpenuhi. Dengan cara apa katanya?
dengan cara membangun fasilitas penyedia air bersih. Contohnya? PDAM. Ya, PDAM. Ada lagi pertanyaannya? Siapa lagi? Davi. Apa dampak kelangkaan air bersih? Dampak kelangkaan air bersih apa? Yang pertama, kesehatan masyarakat terganggu. Kedua, kerusakan lingkungan dan banyak terjadinya kelaparan dan angka kemiskinan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dava lagi. Bagaimana jika air sudah tidak ada? Gimana kalau misalnya air udah nggak ada? Kayak sekarang kan udah banyak yang kekurangan air bersih. Coba dampaknya apa? Yang kita rasakan apa? Rasa kehausan, terus lingkungan menjadi kering dan rusak dan terjadinya dehidrasi yang berlebihan. Sudah cukup? Baik, tepuk tangan buat kelompok Niagara. Silakan duduk. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi semua ya. Gimana, masih semangat? Nah, dari kelompok yang tadi presentasi ada yang kelangkaan air, kelangkaan apa lagi? Beras, minyak, gas, dan tenaga kerja ahli. Apakah sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, nah Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian menggunakan quizzes. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Ketik quizzes.com. Ketik quizzes.com, udah? Ketik quizzes.com. Udah ada yang berhasil masuk ke quizzes? Silakan masukkan kodenya. Nah, ini kodenya ya, 055730. Kodenya 055730. Sudah masuk? Silakan langsung kerjakan. Ada yang sudah menjawab. Sudah beres? Oke. Oke, udah selesai. Coba kita lihat skor paling tinggi. Yang paling tinggi di peringkat 1 itu ada Raja. Ya, tepuk tangan buat Raja. Peringkat kedua yang paling tinggi itu adalah Dava. Ya, tepuk tangan buat Dava. Dan yang ketiga ada Sally Angelina. Ya, tepuk tangan. Keempat Diandra. Dan yang kelima Putri. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, bagus buat ini. Oke. Tadi kan kita sudah mengerjakan kuisis ya. Gimana, sudah pada paham tentang materi kelangkaan? Sudah. Kita ambil kesimpulannya bareng-bareng ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Baik. Nah, faktor penyebab kelangkaan itu yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yang kedua keterbatasan letak geografis, yang ketiga pertumbuhan penduduk, keempat dan yang kelima lambatnya perkembangan teknologi. Nah, jenis-jenis kelangkaan itu ada 4. Yang pertama kelangkaan apa? Yang kedua sumber daya manusia ya. Yang ketiga sumber daya modal. Yang keempat sumber daya wirausaha.
Dampak kelangkaan yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, pengangguran meningkat. Yang ketiga, nah, upaya pemerintah mengatasi kelangkaan yang pertama apa? Memutus kapasitas. Yang kedua, dan yang ketiga, oke. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih ya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang kelangkaan, betul ya? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ada yang sedih? Oh tidak, semuanya senang? Alhamdulillah ya. Hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kuis. Apa lagi? Oh, diskusi. Ada lagi? Ada satu presentasi. Kalian suka kuisis? Nanti kita akan kuis lagi ya, main kuis lagi. Nah, pesan Ibu untuk kalian semua, supaya tidak terjadi kelangkaan, kita itu harus menjaga lingkungan ya. Terus yang kedua itu kita tidak boleh boros-boros menggunakan sumber daya apa? Sumber daya alam. Jadi kita gunakan seperlunya saja. Dan yang ketiga, harus berinovasi menghasilkan barang alternatif. Contohnya kayak waktu dulu kan ada minyak tanah ya. Minyak tanah bahan bakunya sudah langka, sudah nggak ada. Akhirnya pemerintah mempunyai alternatif barang lain yaitu gas ya. Nah, kalau misalnya gas tersebut sudah langka, pemerintah punya alternatif lain nggak kira-kira? Punya. Dengan menciptakan apa? Apa? Kompor listrik ya. Menciptakan kompor listrik. Oke. Nah, untuk tugas pekan depan, silakan kalian baca dan pelajari materi mengenai masalah pokok ekonomi. Ya, di rumah dibaca dulu materi tentang masalah pokok ekonomi. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh pulang ya anak-anak ya. Iya.